Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saudara kembali akan dikuatkan dan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala masalah dan pergumulan saudara. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel ayat-ayat emas ini? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan. Berbicara tentang keberhasilan, semua manusia pasti rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Dan tahukah saudara bahwa Tuhanlah yang mengerjakan keberhasilan? Karena sekalipun ada manusia di dunia ini yang menganggap dirinya berhasil atau menilai keberhasilan itu menurut ukuran dunia, tetapi sebenarnya keberhasilan yang sesungguhnya itu dikerjakan oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada saudara tentang keberhasilan. Dengan kerinduan, saya berindu supaya saudara memahami firman Tuhan tentang keberhasilan dan kemudian saudara mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas tentang keberhasilan di dalam video ini adalah sebagai berikut. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam perjalanannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, kalau kita lihat perjalanan kehidupan Yusuf, maka waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, bisa dibilang sudah putus harapan. Kenapa, saudara? Karena dia dijual, tentu saja dia akan dijadikan sebagai budak. Kalau sudah dijual dan menjadi budak, maka akan sangat kecil kemungkinan Yusuf bisa menjadi orang berhasil. Hidupnya akan habis dalam perbudakan, dalam penderitaan, dalam siksaan, dan sebagainya, saudara. Tetapi pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa Yusuf mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupannya. Dan itu terjadi, ayat firman Tuhan ini menegaskan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi, saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, jelas bahwa rahasia keberhasilan yang dialami oleh Yusuf itu karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai dialah sehingga dalam keadaan kehidupan sebagai budak, pada akhirnya dia bisa menjadi orang berhasil. Baik dia saat berada di rumah Potifar, saudara, saat berada di dalam penjara, bahkan sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri, menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Dengar, saudara, bahwa keberhasilan akan terjadi dalam hidup kita melalui penyertaan Tuhan. Kita lihat ayat yang lain, kisah tentang Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 23, firman Allah berkata bahwa dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, saat berada di penjara karena difitnah, di penjara pun Yusuf akhirnya menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan apapun yang dikerjakannya berhasil. Sekali lagi, rahasianya adalah karena Tuhan menyertai dia. Saudara, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Bahkan saat situasi sangat tidak mungkin sekalipun, penyertaan Tuhan akan menjadikan berhasil. Ayat yang lain, saudara, di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan.
Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Kembali saudara, keberhasilan yang kali ini dialami oleh Daud dalam segala perjalanan kehidupannya, alasannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhanlah yang menjadikan Daud, yang dari seorang penggembala, tapi pada akhirnya menjadi seorang raja. Keberhasilan itu dia alami oleh karena penyertaan Tuhan. Jadi sekali lagi, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan berhasil. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam hidup saudara, maka carilah, mohonlah, dan rindukanlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas yang lain tentang keberhasilan saudara adalah dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa keberhasilan itu akan terjadi jika ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan dilakukan dengan setia. Artinya, keberhasilan itu akan kita alami jika kita menjalani perjalanan hidup kita berdasarkan rambu-rambu firman Tuhan. Ada begitu banyak orang saudara yang mau meraih keberhasilan dengan cara-cara yang tidak benar. Pada akhirnya saat mereka mencapai keberhasilan itu yang menghancurkan hidup mereka, karena pada dasarnya keberhasilan yang mereka capai itu bukan keberhasilan sejati. Keberhasilan yang sesungguhnya kita bisa capai dengan berjalan seturut ketetapan dan hukum serta perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jalanilah jalan hidup kita berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan. Ayat emas yang lain saudara tentang keberhasilan adalah dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini adalah tentang Raja Uzia, di mana firman Allah ini dengan tegas menegaskan bahwa segala usahanya berhasil, dan keberhasilan itu terjadi selama ia mencari Tuhan. Ia hidup takut Tuhan karena Zakaria mendidik dia, mengajar dia hidup takut Tuhan, mendidik dia dan mengajar dia untuk mencari Tuhan. Dan selama dia hidup mencari Tuhan, dia mengalami keberhasilan dalam segala usahanya. Saudara, prinsip yang lain untuk kita mengalami keberhasilan dalam hidup kita adalah kita harus hidup mencari Tuhan. Karena pada dasarnya keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Supaya kita menemukan keberhasilan, temukanlah Tuhan. Supaya kita mendapat keberhasilan, carilah Tuhan. Karena keberhasilan itu ada pada Dia. Yang sering kali terjadi di dalam dunia ini adalah manusia sibuk mencari keberhasilan dan melupakan Tuhan yang menjadi sumber keberhasilan. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan yang Tuhan kerjakan, keberhasilan yang sejati dalam hidup saudara, carilah Tuhan, maka Dia akan mengerjakan keberhasilan dalam segala usaha saudara. Ayat emas yang lain saudara tentang keberhasilan adalah dari 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya itu dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, kisah yang lain tentang keberhasilan adalah kisah tentang Raja Hizkia.
di mana Raja Hizkia juga mengalami Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam segala usahanya. Dia mengalami keberhasilan yang luar biasa karena segala usahanya berhasil. Dan kemudian saudara, sama seperti sebelumnya, beberapa prinsip yang dijalani oleh Hizkia, cara hidup yang dijalani oleh Hizkia sehingga dia mengalami keberhasilan dalam perjalanan kehidupannya, dalam segala sesuatu yang dia usahakan dan kerjakan adalah karena dia punya cara hidup yang baik, sikap yang baik. Di mana di ayat 20 dikatakan ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia punya sikap, karakter yang baik di dalam kehidupannya. Dan kemudian prinsip yang lain adalah dalam setiap usaha yang dimulainya, dalam pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Saudara, semua yang dia kerjakan itu adalah sebuah pelayanan terhadap Tuhan. Jadi, yang dia lakukan bukan untuk dirinya, tapi dia kerjakan itu semua sebagai sebuah bentuk pelayanan terhadap Tuhan dalam pelaksanaan Taurat, dalam pelaksanaan perintah Allah. Dan kemudian dia hidup mencari Tuhan. Sama seperti prinsip sebelumnya, saudara. Keberhasilan itu dialami ketika karakter hidup benar, ketika melayani Tuhan, dan hidup mencari Tuhan. Sehingga semua yang dilakukannya, yang diusahakannya, berhasil. Ayat emas berikutnya, saudara, dari 2 Tawarikh pasal 32, masih tentang Raja Hizkia. Demikian firman Tuhan. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir di sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Saudara, kembali di sini ditegaskan bahwa Hizkia mengalami keberhasilan dalam segala usahanya, dan keterangan sebelumnya di ayat ini ditegaskan bahwa Hizkia ini mengatur, memanage semuanya berjalan dengan baik. Bahkan perjalanan saluran air pun dia atur semuanya. Persediaan air dia manage semuanya, dia atur dengan baik. Artinya saudara, selain kita memiliki sikap benar, berbuat benar, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dan sebagainya, dalam kehidupan kita juga kita harus mengerjakan yang terbaik. Kalau kita punya usaha, managelah usaha saudara dengan baik. Saudara punya bisnis, managelah dan kerjakanlah yang terbaik dalam bisnis dan usaha saudara, keluarga kita, segala sesuatunya kita harus atur dan manage semuanya dengan baik sehingga kita mengalami keberhasilan. Seringkali orang-orang ingin mencapai keberhasilan dengan serampangan, saudara. Dia berdoa banyak supaya dia berhasil, tetapi ketika berhasil berantakan semua. Ketika Tuhan jawab doanya berantakan semua. Kenapa? Karena dia belum siap untuk memanage dan mengatur semuanya dengan baik. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita hidup mencari keberhasilan daripada Tuhan. Cari Tuhan yang menjadi sumber keberhasilan. Miliki cara hidup yang baik. Hiduplah melayani Tuhan dan sebagainya. Dan di samping itu kita juga harus mengatur semuanya, memanage semuanya dengan baik. Sehingga keberhasilan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ayat yang lain, ayat emas yang lain tentang keberhasilan saudara adalah dari Nehemia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara, ini kisah tentang Nehemia dalam pembangunan bait suci kembali setelah kepulangan mereka dari Babel. Dan kemudian ada pengejek-pengejek yaitu Tobia dan Sanballat. Dan kemudian saudara, dalam menghadapi itu semua, Nehemia menjawab bahwa Tuhanlah, yaitu Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Jadi apapun halangan, apapun tantangan yang dihadapi oleh Nehemia, dia tidak takut. Karena dia sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa Tuhan telah mengerjakan keberhasilan demi keberhasilan.
Dalam hidup ini juga, saudara, akan selalu ada tantangan, akan ada selalu masalah, ada hambatan dan sebagainya, kegagalan dan sebagainya. Dalam semuanya itu jangan takut untuk tetap melangkah, karena Tuhan yang telah mengerjakan keberhasilan, Dia tetap berkuasa mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita. Ayat emas terakhir, saudara, tentang keberhasilan adalah dari Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, Mazmur pasal 1 ini adalah ayat yang sangat terkenal, pasal yang sangat terkenal tentang keberhasilan dan kebahagiaan. Bahwa orang yang akan mengalami keberhasilan, apa saja diperbuatnya berhasil. Prinsip-prinsip yang bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 ini adalah di mana orang tersebut menjaga pergaulannya. Karena dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya dia menjaga pergaulannya, tidak hidup bersama dengan orang fasik, orang berdosa dan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia suka dengan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Itulah prinsip yang ditegaskan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 ini, saudara. Sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita rindu mengalami keberhasilan, jaga pergaulan. Dan kemudian rindukan dan nikmati terus firman Tuhan. Biar firman-Nya meneguhkan, firman-Nya menguatkan kita untuk melangkah tetap di jalan keberhasilan yang sudah ditetapkan, dipersiapkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sungguh kita bersyukur saat ini, saudara, kita telah membaca dan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan. Saya percaya setiap saudara rindu keberhasilan, dan saya berdoa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Imani dan terapkan firman Tuhan ini, saudara. Saudara bisa dengarkan berulang-ulang supaya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu tertanam dalam hidup saudara, sehingga saudara mengalami keberhasilan dalam hidup saudara. Saya berdoa saudara mengalami keberhasilan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami keberhasilan. Yang pertama, kami melihat bahwa Tuhan menghendaki keberhasilan. Ada begitu banyak ayat yang sudah kami belajar tentang keberhasilan, bahwa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup hamba-hamba-Mu, dalam hidup umat-umat-Mu. Itu artinya Engkau rindu mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan umat-Mu, termasuk kami, Tuhan. Dan kami juga sudah belajar prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi bagian kami untuk kami mengalami keberhasilan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Saya berdoa, ya Tuhan, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa, ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang menjadi bagian mereka untuk menuju keberhasilan. Terima kasih Bapa di sorga, kami hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu menuju keberhasilan, dan Engkaulah yang akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kami. Hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu ini diberkati oleh Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan, mengalami keberhasilan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, kami raih keberhasilan seturut dengan prinsip-prinsip firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa bersama. Mari kita panjatkan di hadapan Tuhan, Allah yang begitu baik mendengarkan kita, saudara, dan Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan.
Serahkan hidup saudara, serahkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini. Engkau yang tahu dan Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan hidup yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya mengulurkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan menjamah anak-anak-Mu, Tuhan melawat anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, rangkul kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Jamah mereka, lawat mereka ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, campur tangan-Mu dalam kerinduan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi keinginan hati mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau Allah yang kiranya menjawab mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab dan mengabulkan kerinduan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, berkati suami istri, berkati anak-anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dengan orang tua. Campur tangan-Mu sehingga di sana ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Kalau mereka punya masalah, pergumulan, persoalan di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban atas segala masalah persoalan keluarga anak-anak-Mu. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dan membela kehidupan anak-anak-Mu, memberkati bisnis mereka, memberkati usaha mereka, sehingga benar-benar kehidupan mereka diberkati, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika mereka para pegawai, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dalam karir mereka. Tuhan campur tangan dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan juga campur tangan di dalam nama Yesus. Lawatan-Mu bagi mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para medis ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami berseru kepadamu, biarlah Engkau yang menjagai mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, Tuhan yang menjagai, melindungi, menguatkan mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan memberkati mereka. Para petani, anak-anak Tuhan, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sekalipun tidak disebutkan saat ini, Tuhan kiranya memberkati usaha dan profesi mereka dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang memberi petunjuk, sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kebutuhan kehidupan mereka, untuk karir mereka, untuk masa depan mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, hamba rindu khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit.
Ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit, jamah mereka, jamah mereka. Saudara, jika saudara sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Percaya Allah kita berkuasa menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video ini, yang mereka sedang mengalami sakit, ulurkan tanganmu, jamah tubuh mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menciptakan tubuh ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh ini. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Dalam nama Yesus, angkat penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi jawaban atas segala masalah dan persoalan hidup mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan atas ekonomi anak-anak-Mu di masa yang sulit ini. Engkau yang memelihara anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu, pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan doa-doa kami, syafaat kami telah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, berkati anak-anak-Mu, jawab segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara, tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam video ini. Dan setelah saudara juga didoakan, kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.